Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustadz semua? Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pembelajaran Quran Hadis bersama Ustadz Wahyu Febrian SUDMAG. Semoga Ananda selalu tetap dalam keadaan sehat dan terus memantau dan mengikuti pembelajaran Quran Hadis kita. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca Quran Surah Al-Fatihah dengan fasih dan tartil. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian tauhid. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah tentang tauhid dalam konsep Islam. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan lanjut kepada materi pembelajaran kita. Nah, materi yang pertama atau pembelajaran kita pada hari ini, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu, maka tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandinginya. Nah, hal inilah yang tercermin dalam kalimat syahadat, yaitu pada lafal la ilaha illallah. Tauhid bisa juga diartikan sebagai bentuk pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dengan penuh kerendahan diri atau tawadhu, kecintaan dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tentang pengertian daripada tauhid. Nah, sedangkan pembagiannya, jadi tauhid ini ada beberapa macamnya. Di sini ada pembagian tauhid. Nah, yang pertama adalah tauhid yang disebut dengan uluhiyah. Apa maksudnya? Yakni kepercayaan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesembahan yang paling benar, yang memang wajib untuk kita sembah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah. Maksudnya di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan. Jadi apa saja yang diciptakan oleh Allah, kita yakin bahwa itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesaan Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pembagian-pembagian daripada tauhid. Nah, sekarang kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hakikat daripada ketauhidan itu. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita adalah membahas Quran Surah Al-Fatihah yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ulumul Quran atau induk daripada Al-Quran.
atau pembuka, atau disebut dengan Fathul Quran, pembuka daripada Al-Quran. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ada Al-Fatihah itu terdiri dari 6 ayat, tapi kebanyakan adalah dari 7 ayat, karena pada lafal basmalah termasuk pada ayat yang pertama. Baik, Bapak akan bacakan Quran surah Al-Fatihah. Silakan disimak baik-baik, dilihat bacaannya seperti apa, panjang pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ini anak-anakku sekalian, bacaan surah Al-Fatihah. Bapak yakin kalian semua pasti bisa membaca, bahkan mungkin kalian juga hafal. Karena apa? Surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan Sabahul Mathani, artinya ayat Al-Quran yang dalam bacaannya selalu kita ulang ya. Jadi selalu kita ulang 7 ayat ini yang selalu kita ulang dalam kita melaksanakan daripada sholat fardu yang 5 waktu. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, sekarang kita mengetahui isi kandungan Quran surah Al-Fatihah. Di sini ada 3 poin ya, 3 poin penting. Nah, yang pertama pada ayat 1, kemudian ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 ini terdapat makna tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah. Jadi yang pertama kan ada berkenaan dengan tauhid uluhiyah pada pembagiannya, yakni pada ayat tersebut pada Quran surah Al-Fatihah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk doa. Nah, di mana doanya? Yaitu pada lafal ketika kita hendak memulai satu pekerjaan dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan juga dalam hal beribadah. Tadi ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya ya, sampai akhir daripada Quran surah Al-Fatihah. Nah, kemudian pada poin yang kedua, yaitu pada ayat 2 dan ayat 4 ini terdapat makna tauhid rububiyah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan, memelihara, mengatur alam semesta dan menguasai daripada hari pembalasan. Yaitu pada ayat yang kedua, di situ adalah berkenaan dengan kalimat hamdalah atau segala pujian bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara daripada alam semesta. Nah, kemudian yang menguasai daripada hari pembalasan ya. Nah, hari pembalasan yang di sini yang disebut adalah di dalam Quran surah Al-Fatihah pada ayat yang keempat ya, khususnya pada ayat yang keempat. Yang disebut di sini adalah Maliki Yaumiddin. Nah, itu termasuk tauhid rububiyah. Kemudian pada ayat yang ketiga, pada poin ketiga ya, yaitu pada Quran surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, itu terdapat makna tauhid asma wa sifat.
yang artinya adalah Maha Pengasih yaitu dan Maha Penyayang. Itu pada ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Nah, ini anak-anakku sekalian yang berkaitan dengan materi daripada isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah yang berbicara tentang hakikat daripada ketauhidan. Nah, mudah-mudahan sampai penjelasan di sini kalian bisa memahami, dan nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau kurang paham, silakan bertanya pada timeline kita, yakni pada aplikasi pembelajaran e-learning. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, maka setiap manusia sesungguhnya harus punya sifat ketauhidan, ya, atau ketauhidan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya, dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.